Kalau ada penyimpangan yang kami buat per detik, kami siap dicopot dikasih ke orang lain. Karena kami ini adalah mengabdi, maka kami tidak menjadikan ini tempat untuk apa-apa. Maka selama kami di atas rel, maka kami kemudian didukung. Kalau ada yang menyimpang, silahkan, kami ditegur dan sebagainya. Lalu kemudian beliau mengatakan, saya ada niat bahwa di Al-Manar itu ya salah satu tempat untuk mendidik anak yatim dari keluarga fakir. Dan kalau bisa kautanya setiap tahun 30%. Saya sampaikan ke beliau, baik, dengan catatan bahwa anak yatim, anak fakir ini dibayar oleh yayasan sebagaimana anak umum membayar. Siap, kata beliau. Maka alhamdulillah pesantren ini sampai hari ini sebahagian kautanya adalah untuk anak-anak yatim. Dan banyak ansor para ustadz ini dulunya adalah anak-anak yatim dari keluarga fakir, sudah hafid Quran, sudah pernah ke Al-Azhar dan kemana-mana tempat. Dulunya adalah anak-anak yatim yang belajar di sini. Mungkin tidak kurang dari 300 anak-anak yatim sudah kita didik di sini. Sekarang ada 86 orang anak yatim yang kita biayai di sini, tidak bayar sama sekali, dari keluarga fakir. Inilah kira-kira gambaran kita ke depan. Ustaz, dari dasar mulai kita, alhamdulillah sudah 20 tahun ini belum bergeser. Belum bergeser komitmen ini, dan saya katakan ke teman-teman, keberadaan saya di sini sebagai pimpinan untuk mengawal ini. Supaya ini selalu on the track, bahwa saya selalu menganggap pesantren inilah tempat kita untuk berkhidmat, menabung amal jariah kita, aw ilmin yuntafa'u bihi, yang akan kita ambil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Al-Manar dari pertama cuma 72 santri, hari ini sudah ada 1029 orang santri. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah keluar dari wilayah tanah dari pemerintah ini, membeli sendiri tanah dari masyarakat dengan keuntungan kantin, koperasi dan unit-unit usaha kita. Jadi alhamdulillah kemandirian kita sekarang sudah alhamdulillah Ustaz. Mohon doanya dari Ustaz Abdul Samad dan semua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk konsisten kita berbuat untuk generasi agama Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat mengharapkan nasihat Ustaz Abdul Samad dan bimbingan dan juga motivasi kepada kami dan juga khususnya para santri-santri kami, supaya mereka ini tekun, tabah dan kemudian bisa menjalankan pendidikan di sini dengan sebaik-baiknya, menjadi kemudian generasi-generasi yang rabbaniyun amiluna li khidmatil Islam wal muslimin fil mustaqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محاضرة بمناسبة ذكر الحول العشرين لمعهد المنار الحديث التي سيقوم بإلقائها صاحب السمو والسادة الأستاذ الفاضل الداعي الإسلامي الإندونيسي بروف الدكتور عبد الصمد الماجستير، ثم يختتم بها الدعاء. فليتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Akaltum? Fahimtum? Belum ngomong lagi. Mudir Ma'had Al-Manar Al-Hadith Littarbiyah Al-Islamiyah Fadilatul Ustaz Tengku Fakhruddin wa Fadilatul Ustaz Tengku Ikram M. Amin, Majalis Al-Asatidah, Ahibbai wa A'izzai Fillah, At-Talabah Bima'had Al-Manar Al-Hadith Littarbiyah Al-Islamiyah. Asa yakuna hadha al-liqa liqa'an tayyiban mubarakan fih. Tadi waktu Ustadz Tengku Fakhruddin bicara bahasa Arab, saya dalam hati berarti nanti saya ceramah mesti bahasa Arab juga. Tapi begitu beliau bahasa Indonesia, alhamdulillah. Karena kalau beliau bahasa Arab terus, saya bahasa Indonesia, saya takut ditulis jasus.
Nanti ba'da maghrib dipanggil ke mahkamah lughah. Trauma masa lalu. Tidak ada orang yang bisa mendidik manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, walaupun orang tua kandung, kecuali pesantren. Saya ulang sekali lagi. Itu maka saya tanya tadi, akal tum, akal nah. Karena ini temanya berat. Apalagi ini jam 2. Jam 2:30 genting. Kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Tidak ada yang bisa mendidik manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, walaupun orang tua kandung, selain pondok pesantren. Di Aceh namanya dayah, bahasa Arabnya ma'had, bahasa Inggrisnya boarding school, sekolah berasrama. Anak kau di mana? Pesantren, kampungan. Anak kau di mana? Dayah, ketinggalan zaman. Anak kau di mana? Islamic boarding school. Sama itu juga. Sekolah yang berasrama, dididik dari mulai bangun tidur. Kom. Mudabbir kelas 5. Membangunkan tidur. Di rumah bapaknya galak. Bangun. Kata ibunya, janganlah bang, yang mengandung 9 bulan 10 hari aku, yang menyusukan aku. Kenapa kau marah-marah? Bapak ini pula ikatan suami takut istri. Gagal pendidikan di rumah. Ibunya galak, bangun, sholat. Kata bapaknya, yang ngasih makan aku. Yang kerja lembur, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, aku. Kenapa kau galak? Gagal pendidikan anak. Makanya yang paling berhasil mendidik adalah dayah, pondok pesantren, ma'had, Islamic boarding school. Ini mesti dipahami orang tua. Banyak orang tua sekarang tidak paham. Anak nakal, anak jahat, anak sakau, anak mabuk, dititipkan ke pesantren. Sebulan dijenguk, ketika anak tak baik lalu lo bilang, memang pesantren tak betul. Anak kau hantu. Pesantren ini bukan laundry. Pesantren bukan laundry, letakkan pakaian kotor, besok pagi datang pakaian bersih. Kalau ada orang tua wali murid yang ingin seperti itu, jangan letakkan di armanar. Tarik anakmu, masukkan ke mesin cuci. Isi deterjen. Hidupkan listriknya, putar. Habis itu jemur, sekali kucek tanpa bilas. Ini mesti dipahami dengan baik. Saya orang tua, tapi saya sudah beberapa hari tidak di rumah. Nama saya tetap Abdul Somad, bukan Bang Toib. Ini saya dari Batam sudah 3 malam. Malam ini di Banda Aceh, besok peringatan tsunami yang ke-17 tahun, hari Senin pulang ke Pekanbaru. Lalu siapa yang bisa mendidik anak-anak? Adalah guru, ustaz, digugu dan ditiru. Makanya yang tak sanggup mendidik anaknya dari bangun tidur sampai tidur lagi, serahkan ke pondok pesantren, ke Ma'had Al-Manar sebelum tanggal penutupan 13 Januari 2022. Kuota terbatas, limited edition. Yang saya sampaikan ini betul apa salah? Walaupun wali murid tidak ikut, tapi kabarnya ini streaming. Orang tua insya Allah mudah-mudahan paket mereka baru diisi. Andai orang tuanya tidak ikut streaming, direkam. Rekamannya nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
bangun tidurnya selamat. Kum, yang perempuan kumi, ramai-ramai kumu, bangun. Setelah itu ke masjid. Sampai di masjid, Qismut Ta'lim sudah berdiri dengan sorban dan sajadah di tengkuk. Langsung duduk, tidak, dikawal tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Setelah itu menunggu azan berkumandang, baca Quran. Tak boleh cerita tak tentu arah. Orang tua pun kalau masuk masjid sama-sama tua, sama-sama 60, sama-sama 70, kalau sudah masuk masjid duduk dekat-dekatan, berubah jadi anak kecil. Di pesantren dia dididik untuk menghormati masjid, duduk nunggu azan berkumandang. Setelah itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu kemudian sholat qabliyah, tahiyatul masjidnya terjaga, qabliyahnya terpelihara. Setelah itu majulah imam santri dengan suara terbagus. Setelah itu kemudian rukuk, setelah itu kemudian sujud. Di sini muncul masalah. Banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Tak bangun-bangun. Karena mudabir dengan Qismut Ta'lim ikut sholat juga. Tapi saya yakin itu di pesantren Al-Manar tak ada. Itu di tempat saya dulu. Karena makanannya tahu, kurang gizi. Kalian sehat. Aceh besar, Banda Aceh dekat laut. Di sini ikannya mati sekali. Di tempat kami ikan mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke pasar sekali, dari pasar ke rumah sekali, dipanaskan di kuali 2 kali. Lemah. Lalu kemudian setelah sholat berzikir, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdoa terpelihara. Kalau sudah terbiasa, apa kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau kalian tengok nanti di Banda Aceh, di Medan, di Bandung, di Surabaya, di Pekanbaru, di Batam, ada orang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya itu tadi? Valentino Rossi. Ini orang tidak mendapatkan pendidikan yang benar. 6 tahun dia di pesantren, takkan ditinggalkannya zikir bagus. Di pesantren kita diajarkan zikir pelan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tiba-tiba pas keluar sholat kita, imamnya bukan main. Small, 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 small. Ham, 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 ham. Pasti tak mendapatkan pendidikan yang baik. Dididik untuk berdoa. Imamnya berdoa dengan suara yang pelan, dengan bahasa Arab, jelas makharijul hurufnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Begitu keluar dari pesantren, sholat di dekat rumah, ada orang yang tak pernah dididik dengan baik, tiba-tiba maju jadi imam karena yang lain tak bisa jadi imam. Namanya imam dadakan. Cepat-cepat tak jelas tak apa bunyi. Allah maut. Allah maut. Setelah doa keluar dari masjid, muncul masalah baru, sendal hilang. Tapi saya dulu jarang sendal hilang. Kenapa? Asal hilang sendal saya ambil sendal kawan. Yang buruk-buruk jangan diambil.
Yang tak baik dari ceramah Abdul Somad jangan diikut. Saya keceplosan aja, mohon maaf tadi Ustaz. Saya kedatangan saya ini merusak sistem ini. Datang pula takut saya, besok hilang semua sendal gara-gara fatwa Abdul Somad. Saya dulu kalau sholat, sendal saya letakkan di ujung sana satu, di ujung sana satu. Hilang juga. Saya beli gembok. Saya gembok. Hilang sama gemboknya. Saya gunting ujungnya. Gunting tajam biar supaya nanti kalau ada yang nyuri ketahuan. Nah, punya aku kan? Hilang juga. Pas jalan sama kawan, ada 3-4 tajam juga ujungnya. Jadi intinya memang proses pendidikan ini luar biasa. Balik ke asrama, habis sholat subuh balik ke asrama, buka Quran, ngaji. Kami dulu satu kamar 20 orang, tidak pakai tempat tidur, pakai kasur, disusun macam ikan sarden. 20 orang tuh tinggal ngasih tomat sama bawang aja lagi. Ngaji baca Quran, nunggu bunyi lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil Mudabbir berdiri di pintu. Qum. Al-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaq. Kawan ini bunyi-bunyi mengaji tapi meleleh. Bunyi lonceng, tang tang tang. Bunyi siap, masukkan Quran ke lemari, ambil anduk, mandi. Sebelum itu berdirilah satu orang mudabbir kelas 5 di kamar, bawa papan tulis. Qulu jama'atan miftahun. K. Nah, selesai. Dari mulai kamar ke kamar mandi, miftahun. K, miftahun. Mana miftahun aku tadi? Habis kena tulis. Mandi. Kamar mandinya tidak macam anak santri zaman sekarang. Kamar kami panjang aja, kamar mandi panjang, di dalam bak tinggi di atas, tidak pakai keran. Karena kalau keran dipakai, dipasang hari ini, besok rusak. Jadi modelnya bak itu dibuat aja lubang, ditusuk sumbat pakai kayu. Begitu dibuka, langsung air mandi segar, dingin luar biasa. Saya penasaran kenapa air ini dingin. Pas mau libur semester, naik saya ke atas, saya tengok rupanya lumutnya tebal. Banyaklah anak katak di situ. Patut dingin. Selalu pula teminum saya waktu mandi itu. Mungkin itu yang membuat sehat sekarang. Tak pernah saya sakit. Atau orang air mesti dimasak, mesti air botol. Air botol itu banyak yang tak sehat. Karena pakai pengawet, pakai penjernih. Kecuali air Ainikua. Mesti minum Ainikua. Saya dipanggil oleh pemilik Ainikua ini dulu di Loksmawe untuk membaca. Rupanya Ainikua ini dibacakan ayat Quran. Ayat Quran dibacakan sehingga airnya ini ada barokah yang turun karena dibacakan ayat Quran di pabrik. Lalu kemudian Ainikua cabang Medan mengundang saya. Ustaz Somad datang ke Ainikua. Apa? Penyerahan. Ainikua memberikan beras 1 kontainer dibagikan ke fakir miskin. Maka pondok pesantren, kantor-kantor di seluruh negeri minumlah Ainikua. Ya, dia memang setiap beberapa menit sekali harus ada iklan. Lalu kemudian setelah mandi bersih, pakai pakaian rapi, baju masuk ke dalam, pakai ikat pinggang. Siapa nanti yang maju tak masuk ke dalam, tak pakai ikat pinggang, rambut tidak disisir, dengan baju digulung tidak
siap-siap dicatat oleh mata-mata. Habis maghrib dipanggil oleh qismut ta'lim. Wah, ini rapi. Ini saya ini kena nih, baju tak masuk. Lalu kemudian bawa buku, tak langsung masuk kelas, makan dulu. Makan rame, Masya Allah. Anak-anak manja. Nasi sudah dimasakkan, ikan sudah digorengkan, diletakkan di atas meja. Makan pun mau disuapkan juga. Mengunyah pun tak mau, minta diblenderkan. Memanglah anak ini manja. Tapi kita dididik untuk mandiri, ngantri. Oh. Saya ini termasuk di rumah anak pertama. Adik satu orang, laki-laki, cuman berdua. Orang tua sayangnya bukan main. Kalau mau masak sambal, itu cabai itu almarhumah emak ini dibelahnya cabai itu, dibuang bijinya. Takut anak ini kepedasan. Begitu di pesantren, tangkainya pun di blender. Pesantren saya dulu, Al-Manar, enggak. Letakkan ikan goreng, sayur, makan. Heran saya, waktu di rumah tak selera makan. Tapi di pesantren, selera makan, gemuk, bertambah. Saya tanya, Mak, kenapa aku di rumah tak selera makan? Kenapa kok di pesantren selera? Karena ramai. Kalau ramai ini rupanya turun barokah. Yadullah ma'al jamaah. Menengok kawan semangat, kita semangat pula makan. Habis tulangnya, menitik air mata kucing habis tulang. Dihabiskan oleh anak pesantren. Sehat, mandinya sehat. Saudara-saudara kalian yang di luar sana mungkin lebih ganteng, mungkin lebih bersih, wajahnya mungkin lebih glowing, wangi, tapi tak mandi. Pakai tisu basah. Kalian mandi, bersih, segar, sholat subuh. Mungkin adik-adik, kawan-kawan, sahabat kalian di sana, mohon maaf, telinganya sudah dijadikannya fasilitas setan. Apa fasilitas setan nih Ustadz? Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Tertulis di sini, toilet setan, WC iblis. Di Ma'had Al-Manar itu tidak ada. Bersih badannya, hatinya, kolbunya, otaknya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Setelah makan, sehat badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Masuk kelas pelajaran mahfuzat, maju satu-satu ke depan. Man jadda wajada, man sobaro zofiro, man saro alat darbi wasola. Mutola'ah al-qira'atur rasyidah. Kana Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fi syari. Hafal, yang tak hafal berdiri. Ternyata manfaatnya luar biasa. Pas liburan sekolah, balik ke kampung, tukang baca doa tak datang, bisa juga dibaca. Mana tadi yang baca doa? Mohon maaf Pak, terlambat, dia tak bisa datang, sakit perut, mencret. Siapa ada anak pesantren? Aku baca. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi was sa'atu asrun, amin. Wallailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha illa sautul hariq fi syari', amin. Bukan salah kita, salah dia lah. Kenapa dia tak tahu? Lalu apa anak pesantren itu? Anak pesantren cuman bisa baca doa, anak pesantren cuman bisa bahasa Arab. Di pesantren kita belajar nahwu, sharab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Jadi kalau ada orang tua berpemahaman, anakku ini paling bodoh,
tak lulus SMP negeri, tak lulus MTSN negeri, ku masukkanlah dia ke pesantren, karena pesantren pelajarannya tak banyak, begitu masuk keluar gila. Kau sangka pesantren ini pelajarannya dikit? Anak pesantren bukan sekedar bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris Pak Ustadz, bahasa Inggris itu banyak orang mengatakan mana lebih susah bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Pergi apa bahasa Inggrisnya? Go. Go tuh kira-kira berapa kali bisa berubah? Go, going, goes, gone. Cuman 4. When, itu cuman. Bahasa Arabnya pergi, zahaba, 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 zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Jadi kalau begitu mana lebih banyak perubahannya? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Dua-dua dikuasai anak pesantren. Jadi kalau ada orang mengejek anak pesantren, kau sekolah di mana? Pesantren. Apa tuh pesantren? Bu, Pak, pesantren ini berat, biar aku aja. Karena otak kau tak sanggup. Ada bahasa Indonesia pakai huruf Z. Ada? Bahasa Indonesia pakai huruf Z. Ada Pak Ustadz? Coba sebutkan. Zakat. Zakat bahasa Arab. Zikir bahasa Arab. Tidak ada. Tapi bahasa Arab ada za. Wa atuz zakah. Ada za. Yudhabbihuna abna'akum. Ada ja. Idza ja. Bahasa Inggris juga ada Pak Ustadz. Apa bahasa Inggris? Action, shower, shopping. Betul. Bahasa Inggris pun ada. Sa Pak Ustadz. Sa. Health. WHO, World Health Organization. Tapi bahasa Inggris tak ada huruf A. I love you. Mana ada? Bahasa Inggris tak ada huruf bod. Bahasa Inggris tak ada huruf po. Anak pesantren kira-kira bisa tak pergi sekolah ke Inggris? S2 Jerman, S3 Australia. Dari pondok pesantren. Mana orangnya? Berdiri dulu Ustaz. Nah, nampak? Bahasa Arab oke, S1 Al-Azhar Kairo. Bahasa Inggris Jerman oke, S2 Jerman. S3 Australia. Mengajar di Jepang. So sweet. Duduk Ustaz. Senang tak bisa jumpa dengan Dr. Riza? Senang. Cuman yang kabar duka citanya dia sudah nikah. Tapi insya Allah adik-adik nanti terinspirasi. Mudah-mudahan ada di antara adik-adik yang sekolah ke Jerman nanti. Alumni Almanar ke Madinah biasa. Alumni Almanar ke Ummul Qura Makkah biasa. Alumni Almanar dapat beasiswa dari Harvard University, Cambridge University, Sorbonne Paris University. Mulutnya Inggris, mulutnya Jerman, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat zuhur keluar, teng teng teng, keluar kelas. Salat zuhur, habis salat zuhur makan siang, habis makan siang belum bisa tidur, nanti ada sore, ada pramu, masuk kelas lagi sore sampai asar, salat asar berjamaah,
selesai asar jam 4 sampai jam 6 olahraga, sepak bola, takraw, pencak silat, pramuka, begitu penuh dengan kegiatan. Tidak ada waktu yang kosong. Al-waktu kas saif. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau tidak kau patahkan, dia akan mencincangmu. Yang sanggup mematahkan waktu adalah anak-anak pesantren. Betul? Tidak ada anak pesantren yang waktunya terbuang. Kawan-kawan kalian di luar, waktunya dihabiskan oleh siapa? Twitter, Instagram, miligram, kilogram, telegram. Habis waktunya percuma, tak bermakna. Jadi kira-kira kalian di pesantren ini karena orang tua sayang atau karena orang tua benci? Saya tanya sekali lagi, nampaknya ada yang setengah hati, lain di bibir, lain di hati. Kalian diletakkan di pesantren Al-Manar Al-Hadits Litarbiyah Al-Islamiyah karena orang tua sayang atau karena orang tua benci? Saya tidak ingin kalian sore-sore habis asar duduk di tepi pohon kayu merenung, jangan-jangan aku ini anak angkat. Kalian bukan dibuang di pesantren Al-Manar karena orang tua kalian ingin kalian menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Orang tua kalian ingin kalian bersih, tidak merokok dan narkoba. Amin. Di Al-Manar boleh merokok, Tengku? Tak boleh. Tak boleh, Ustaz? Tak boleh. Terjaga, terpelihara. Jadi kira-kira kalau alumni Al-Manar masuk tentara, Pak Babinsa jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira diterima tak anak-anak ini Pak Babinsa? Siap diterima. Kenapa? Dadanya bersih. Kawan-kawan kalian di luar, begitu keluar main-main cabut. Begitu diperiksa scan dadanya, kata penerimaan TNI Angkatan Darat tidak diterima. Kenapa? Berawan. Cuman kadang kita yang hitam ini memang selalu kena ya korban suuzon. Termasuk saya waktu tes dosen, tes bahasa Arab lulus, tes bahasa Inggris lulus, TPA tes potensi akademik lulus, habis itu tes fisik tubuh 0053, bukan dipanggilnya Abdul Somad. Kita lahir diakikahkan potong kambing Abdul Somad. Pas ikut ujian 0053. Silakan berdiri. Putar kanan. Putar kiri. Saya pun putar. Oh, kau tak cacat gitu. Padahal di Azhar banyak dosen yang secara fisik tak sempurna, tapi otak dan hatinya sempurna. Fisik belum tentu menjadi jaminan. Lalu kemudian ditanya, Anda merokok? Ini waktu tes dosen. Saya tak merokok, Pak. Kenapa bibir Anda hitam? Aku hitam. Tak mungkin orang hitam bibirnya putih. Emang hantu? Saya tak merokok. Betul Ustaz Somad tak merokok. Dulu pernah di pesantren, ketahuan, sejak itu berhenti. Gara-gara kawan tak baik. Saya ini sebetulnya baik, cuman kawan saya tak baik. Keluar dari pesantren, izin di pos Haris, penjaga pintu. Pak, kami izin keluar ya, izin ke Kismu Ta'lim. Di belakang Kismu Istiqbalid Duyuf. Izin nasta'zin. Itu ada yang mau izin apa? Nasta'zin Ustaz, nahnu sanakhruj. Berapa lama? Kam muddah? Sa'ah insyaallah. Ataib. Keluarlah 5 orang. Kam nafaran? Khamsatu anfar. Keluar. Begitu keluar, inilah efek berkawan sama kawan ini. Dibelinya pula lah. Astagfirullahaladzim. Saya tak merokok. Komat tak merokok? Enggak, saya bilang. Bencong katanya. Oh, bangkitlah semangat kita. Apa kau bilang? Bencong. Mana dia? Mana?
Merokok lah kami. Pinggir jalan depan warung. Pas begitu sedang merokok, lewat ustadz. Mana dia nampak, kita udah baca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. La yarah wa la yarah. La yanzur. Mundur mobilnya lagi. Mundur, turun dia dari mobil. Tanyanya, tasrab dukhan? Tasrab. Merokok kalian, merokok. Kawan ini ya penakut. Tak bertanggung jawab. Pas dibentak sama Ustaz, merokok. Pas dia bilang, tidak. Pas tidak tuh keluar asapnya. Habislah ketahuan. Matilah kita ini. Udah terbayang, kena tempeleng, gundul, diusir. Tempeleng, gundul, diusir. Balik ke asrama, ambil wudhu, sholat sunat hajat lah saya. Usolli sunnatal hajat rakaataini. Ya Allah, buatlah Ustaz tu lupa ya Allah. Kalau lupa Ustaz tu nanti tak dipanggil namaku habis sholat maghrib ini sama Kismu Ta'lim, aku berjanji baca Yasin 3 kali dan tak merokok aku sampai mati. Begitu habis sholat maghrib panggil. Al-asma' al-madhkurah fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismi ta'lim wa qismi lughatil arabiyyah. Jantung tu tak normal. Begitu dipanggil nama satu-satu, tak dipanggil nama saya. Itulah rasanya sholat hajat yang paling makbul sepanjang umur saya. Bisa pula lupa Ustaz itu. Memang innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Pelajaran yang kalian ambil dari kisah saya ini adalah bahwa jangan berkawan sama orang tak baik. Yang kedua, jangan berkawan sama orang pengecut tak bertanggung jawab. Bukan maksud saya setelah ini lalu kalian merokok dan sholat sunat hajat. Kan itu maksudnya. Semua aturan-aturan yang dibuat itu untuk mendidik kita. Lalu kemudian malam. Itu kasur tak ada yang boleh menurunkannya. 20 kasur di pojok kamar. 1, 2, 3, 4, 15, 19, 20 kasur. Tidak boleh turun kecuali jam 10. Begitu jam 10, teng, teng, teng. Langsung masuk kamar. Kasur pun digelar. Matikan lampu, tidur. Jangan lambat, nanti payah bangun, kata Mudabbir. Tidur. Tapi memang kawan 20 orang 20 isi kepalanya, rambut sama hitam isi kepala macam-macam. Begitu udah tenang-tenang, yang lain belakang kiki. Hidup lagi lampu sama Mudabbir, berdiri semua, dihukum semua. Gundul sudah, tempeleng sudah, diusir sudah, tapi di antara hukuman yang rasanya membuat urat malu putus itu yang paling melanggar adalah hari Ahad, hari libur, mudhib, banyak bapak ibu mengunjungi tamu, disitulah dipajang di tengah jalan di depan orang, ditulis pakai papan tulis kecil, inilah orang yang paling banyak melanggar selama seminggu ini. Bayangkan itu, semua orang tengok orang. Nasib baik waktu itu belum ada handphone. Kalau ada handphone orang update status di situ. Tapi ada juga manfaatnya. Urat-urat grogi putus semua. Ini semua proses pendidikan. Mudah-mudahan adik-adik semua tamat sampai kelas 6 berprestasi. Dapat beasiswa. Yang mau masuk tentara angkatan darat, angkat tangan. Malu-malu mereka ini. Yang mau masuk jadi polisi, angkat tangan. Yang mau jadi TNI angkatan udara, angkat tangan. Yang mau jadi dokter spesialis kandungan. Nah, banyak di belakang. Mereka sebenarnya hanya malu saja, Pak Polisi, Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, mohon bimbingannya.
Kemarin kawan saya yang tamat pesantren tentara mengirim iklan tentara angkatan darat menerima penerimaan baru, diutamakan yang hafal Quran. Tamat pesantren. Mudah-mudahan adik-adik makin semangat ngapal Qurannya, makin berdisiplin. Kenapa orang tak mau ke masjid? Kenapa orang tak menghormati ustadz? Karena ya masjid yang azan sejak tahun 80 tak diganti-ganti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang khawatir. Coba kalau yang azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun orang semua. Siapa yang azan itu? Babinsa. Kenapa begitu bunyi azannya? Tentara. Kenapa dia menghidupkan masjid? Tamat pesantren Al-Manar. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau tegas macam itu azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap. Hadir semuanya. Kira-kira kalau Dandim, Komandan Kodim, kalau Danrem, Komandan Korem, kalau Komandan TNI, kalau pimpinan Panglima azan, kira-kira banyak tak jamaahnya? Banyak, karena semua takut, semua segan. Maka mumpung kalian masih muda, saya ini sudah tak ada masa depan lagi, sudah habis, sudah tak ada lagi. Ustadz, Profesor, Doktor, Haji Abdul Somad, MA, habis sudah. Tinggal satu lagi 3 huruf, ALM, almarhum. Yang punya masa depan itu adalah santri-santriyah, santriwati Al-Manar. Allahu Akbar. Ketika Ustadz Somad sudah tua, umurnya 72, lalu kemudian masuk ke rumah sakit, datanglah orang membawakan kursi roda dengan sigapnya. Kau siapa? Aku direktur rumah sakit nih Pak Ustadz, dokter spesialis. Kok bisa kenal sama saya? Waktu saya dulu di pesantren, Ustadz datang tausiah ke tempat kami. Kata Ustadz mesti ada anak pesantren yang jadi dokter spesialis. Saya pun diterima di fakultas kedokteran. Amin. Bayangkan kalau alumni pesantren, wajahnya bercahaya bekas sholat tahajud dan air wudhu, masuk ke tempat pasien-pasien yang tulisan di pintunya ICU. ICU itu artinya ICU, you don't see me. ICU, aku bisa menengok kamu. You don't see me, kau tak bisa nengok aku karena mata yang semua di dalam sudah terpejam, nunggu malaikat maut. Masuk dokter spesialis yang hatinya sejuk membacakan doa, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Insya Allah 2 kemungkinan, kalau tak sehat mati. Bayangkan kalau yang masuk itu dokter yang tak sekolah agama, yang ateis, yang komunis, yang tak punya attitude, yang tak punya akhlakul karimah, yang dipikirannya hanya cuman duit, duit dan duit. Masuk dia ke dalam, kukunya hitam, rambutnya macam durian, 3 warna. Langsung masuk ke dalam, mana pasien, mana. Tapi dengan sentuhannya banyak orang sehat. Ada dokter di Batam, jamaah kita juga, apa kata dia? Ustadz Somad, orang sehat itu cuman 20% karena obat. Obat membuat orang itu jadi sehat cuman 20%. Jadi yang 80% itu apa Pak Dokter? Yang 80% adalah sugesti, karena dokter berhasil menanamkan keyakinan.
Siapa yang paling bisa menanamkan keyakinan kalau bukan anak pesantren? Bu dokter, ada yang mengatakan saya ini mau mati bu dokter. Nyawa dalam kuasa Allah. Ibu tidak akan mati. Kalau sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, semua dunia mengatakan ibu mati, tidak mati kata Allah. Sehat dia. Begitu ibu dokter keluar, mati. Kita tidak bisa menambah umur orang, tapi kita bisa membuat sisa usianya berkualitas. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak bisa menambah umur orang, tapi kita bisa membuat sisa usianya berkualitas. Terbaring di rumah sakit, sisa usia tinggal seminggu. Kalau dia dididik oleh dokter yang tamat pesantren, sisa usianya berkualitas. Diajarkan dia sholat, tapi saya ini nggak bisa wudhu, diajarkan tayamum. Saya tidak bisa berdiri, sholat duduk, duduk tulang belakang bengkok, bebaring menghadap kiblat, bebaring pun tak bisa miring, telentang pakai isyarat mata, pakai isyarat mata pun tak bisa. Kita sholat kan ramai-ramai, tapi umurnya, ujung usia itu berkualitas. Itulah makna Allahumma khtim lana bihusnil. Ada di antara adik-adik ini nanti yang akan jadi anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, BUMN, Presiden. Amin. Dengan jabatan di ujung jari kalian, kalian bisa membantu mengkucurkan dana APBN, anggaran belanja negara, APBD, dengan satu tanda tangan, membantu pembebasan tanah pondok pesantren 20% untuk biaya pendidikan Islam. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi ketika itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi insya Allah pahalanya mengalir, insya Allah. Amin. Tapi memang mesti tegas. Saya luar biasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Fakhruddin tadi. Tegas beliau. Saya mau menghidupkan pondok pesantren dengan jelas. Kalau bapak cuman mau bangun pesantren hanya untuk investasi, beli tanah, bangun masjid, bangun kelas, bangun asrama, tanam modal banyak-banyak, habis itu cari ustadz buat pesantren, lalu buat uang bangunan 20 juta, uang bayaran mahal, mengembalikan modal, saya tak mau masuk ke dalam. Ini mesti begini jelas. Sekarang banyak juga orang bangun pesantren dari bisnis properti perumahan, berkecimpung dengan riba, habis itu dia taubat hijrah, dilarikannya duit ke pesantren, tapi uang bangunannya melambung tinggi, mencekik batang leher. Betul? Kalau bapak cuman mau bangun pesantren supaya nanti punya partai, punya politik, supaya wali murid diajak mencoblos bapak. Kalau bapak bangun pesantren cuman ingin terkenal, ingin viral, jadi 3 poin itu tadi. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, di seluruh Nusantara yang ingin bangun pesantren, ingin studi banding bagaimana manajemen caranya, silakan datang-datang ke jalan-jalan ke Nangro Aceh Darussalam, singgah sebentar ke Aceh Besar, mampir ke pondok pesantren Al-Manar. Ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan mudah. Jelas. Beda sama welcome. Welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya. Dek, apa arti welcome? Keset kaki gitu. Yang tertulis di keset kaki welcome. Tapi saya tadi tidak begitu. Apa kata mudir ma'had Ustadz Tengku Fakhruddin? Nurahibu, diambil dari kata rahaba yurahibu. Rahab artinya tanah lapang,
Hati kami lapang menerima kedatangan Abdul Somad. Apa bukti hatinya lapang? Keluar buah anggur padahal pohonnya tak ada. Yang ada pohon kelapa, tapi anggur yang datang. Dan tidak pula kaca. Berapa kali saya bertamu ke rumah orang, disuguhkan anggur kaca. Gimana mau kita kunyah? Keramik. Tapi di Al-Manar anggur asli buah-buahan. Hati kami lapang menerima kedatanganmu Abdul Somad. Maka dikasih sorban. Sorbannya bukan sembarang sorban, Al-Manar. Saya sudah sah menjadi keluarga besar Al-Manar. Begitu nanti Al-Manar masuk surga, saya pun ikut. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang akan masuk ke surga berombongan beramai-ramai. Di antara rombongan yang masuk surga itu rombongan Al-Manar. Yang mewakafkan bangunan tanah, masjid, kelas lillahi ta'ala. Tengku yang mewakafkan usianya 20 tahun untuk pendidikan Islam. Lalu kemudian santri-santrinya masuk. Tiba-tiba ada satu di barisan belakang. Ini siapa? Abdul Somad. Ada ikut membangun kelas? Enggak. Ngajar 20 tahun? Tidak juga. Terus ini Al-Manar. Masuk diakui. Itulah gunanya kita menggabungkan diri sama orang baik. Kalau belum sanggup jadi orang baik, sering-sering dekat sama orang baik. Jangan mengganggu orang baik. Orang baik ini walaupun dia tak ada kekuasaan, kalau dia diganggu, doanya makbul. Memang kau tak mati, tapi setengah mati. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Bapak Ibu wali murid, mestinya kalian cium tangan ustadz-ustadz ini. Aku tak sanggup menyuruh anakku sholat 5 kali Ustadz. Aku tak sanggup menyuruh anakku mandi bangun pagi Pak Ustadz. Aku tak sanggup mendidik anakku, kuserahkan kepada engkau. Begitu tamat 6 tahun menjadi anak yang soleh, di dunia berguna, bermanfaat buat bangsa, dijauhkan dari narkoba dan tidak pacaran. SMP sudah pacaran sama anak SD. Anak SD malam mingguan sama anak TK. Dunia sudah mau kiamat. Tapi di pesantren perempuan di belakang, laki-laki di depan. Kalau sholat mereka sama Ustaz. Sholat yang perempuan sholat, laki-laki. Tapi masih ada perempuan. Beda sama Ustadz dulu. Ustadz dulu di pesantren, santrinya 1.800 laki-laki semua. Kalau mau menengok perempuan ke dapur, bibi tukang masak. Tak ada perempuan. Kalian masih ada perempuan. Tapi kalian tak menengok perempuan, karena perempuan di belakang. Perempuan pun tak nengok kalian. Yang ditengoknya cuma tengkuk kalian aja. Oh, agak hitam gitu deh. Nanti setelah tamat pesantren, setelah jadi tentara, setelah jadi polisi, setelah jadi pengacara, setelah jadi SHMH, setelah jadi dokter spesialis, barulah kalian datang kupinang kau dengan bismillah. Begitu. Dari Al-Manar ya? Iya. Itu yang mana? Masa kau tak ingat sama dia? Itu yang kalau jumpa dulu selalu ingusnya meleleh. Tapi sekarang duitnya yang meleleh tak putus untuk anak fakir miskin yatim dan du'afa. Hari reuni akbar 40 tahun pesantren Al-Manar 2041. Penceramah. Waktu itu saya masih hidup. Wah, datang yang satu. Ini siapa? Ini sekarang sudah jadi wali kota di Lok Semawi, Pak Ustadz. Tamat dari Al-Manar. Iya, Masya Allah. Ini Pak Ustadz sekarang jadi Kapolres Pak Ustadz. Di mana? Di Riau. Kampung saya. Al-Manar juga. Iya Pak Ustadz.
Itu yang datang di pintu, itu supir angkot Pak Ustaz. Oh, anak Almanar juga? Iya. Kok bisa kau jadi supir angkot? Saya supir angkot Pak Ustaz, tapi semua angkot di Nangro Aceh Darussalam, itu punya saya Pak Ustaz. Masya Allah. Mau kalian? Dalam hati, mau jawab mau aja atau mau banget ya? Ada masanya. Sekarang, anak perempuan dari rumah berangkat pakai jilbab, di tengah jalan copot jilbab masuk tas, cabut, dikasih minuman, tutupnya ada, tapi di bawah sudah disuntik pakai alat penenang. Maaf beribu maaf, dimasukkan alat perangsang, diminum, pakai motor, tepi sungai, tepi laut, ngebut sana, ngebut sini, ngebut sana, ngebut sini, gembung masuk angin 3 bulan. Bunuh diri. Terlalu banyak berita untuk diceritakan tentang kepedihan perempuan. Dirayu, digombal, dikasih makan mie ayam pakai bakso, mabuk, sakau, diperkosa, dianiaya, hamil, disuruh gugurkan, mati, bunuh diri. Anak perempuan adalah anak-anak saya, anak perempuan adalah adik-adik saya, anak perempuan adalah keponakan saya. Dengan kalian di pesantren Al-Manar, terjaga kehormatan kalian insya Allah. Botol ini pun mesti dijaga kehormatannya. Tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol yang 5.000, 10.000 tak mau diterima orang kalau segelnya rusak. Paham? Masya Allah, tabarakallah. Biasanya kalau ceramah, saya yang menghentikan ceramah. Di Al-Manar, saya tak mau berhenti ceramah. Sampai datang surat kartu kuning. Intahal waktu, game is over. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang bernilai amal soleh. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anakku sukses dunia akhirat. Yang belum betah di ma'had menjadi anak yang tahan di ma'had. Orang tuanya orang tua yang senang, ridho, dan anak-anaknya sukses, tamat pesantren, tidak macam-macam, sehingga beban ustadz-ustadz kita tidak terlalu berat untuk mendidik. Untuk segala kebaikan ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahmal mursalin. Allahumma akthir amwalahum wa auladahum waj'alhum min ahlil jannah. Allahumma nawwir qulubahum binuril imani wal islam. Allahumma sahhi ajsadahum wa qawwi imanahum waj'alhum minar rasyidin. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal